Halo anak-anak kelas 9, bertemu lagi dengan Bu Puja. Nah, kali ini Bu Puja akan membahas mengenai materi bab 1 yaitu interaksi antar negara Asia dan negara-negara lainnya di dunia. Nah, sebelum kita lanjut ke negara-negara Asia dan dunia, nah di sini Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai benua dan samudra. Mengapa? Karena nantinya kalian harus memahami karakteristik dari masing-masing benua dan samudra yang ada di dunia. Oke? Nah, kita lanjut dulu mengenai permukaan bumi. Permukaan bumi yang kita pijak ini terdiri atas wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, dari perbandingan ini bisa kalian simpulkan bahwa wilayah perairan di permukaan bumi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah daratan. Oke, wilayah daratan itu terbagi atas pulau dan benua. Pulau ini ada yang disebut pulau-pulau besar dan ada pulau-pulau kecil. Nah, pulau besar diantaranya itu ada Greenland, Britania, Kalimantan, dan Papua. Ya, jadi Kalimantan dan Papua ini adalah yang berada di Indonesia. Oke, kemudian wilayah daratan berikutnya yaitu benua. Benua kalau kita sebutkan itu ada benua Asia, benua Australia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Antartika. Jadi ada 6 benua. Sedangkan wilayah perairan di bumi itu terbagi menjadi samudra, laut, sungai, dan danau. Samudra ini terdiri atas Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Jadi ada 4 samudra, 6 benua, dan 4 samudra. Kita akan membahas lebih spesifik tentang benua dan samudra. Oke, jika kalian memiliki peta, atlas, atau globe, bisa kalian lihat mengenai peta dunia. Kalian bisa buka peta dunia. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan peta benua dan samudra yang ada di dunia. Oke, nah ini peta yang menunjukkan kenampakan benua dan samudra yang ada di dunia. Nah, kita jelaskan satu-satu dulu ya. Kita akan bahas mengenai benua terlebih dahulu. Yang seperti apa yang disebut benua? Benua. Benua itu adalah hamparan daratan yang sangat luas, sehingga ada bagian daratannya yang tidak terpengaruh oleh angin laut dan benua ini dikelilingi samudra. Jadi wilayah yang sangat luas ya. Saking luasnya dia tidak terpengaruh oleh angin laut. Oke, coba kalian perhatikan. Nah, di sini benua-benua ini sudah dibedakan dengan warna. Nah, kita lihat. Yang Ibu tunjuk berwarna merah, ini adalah benua Amerika. Ya. Yang berwarna hitam, ini adalah benua Afrika. Yang berwarna biru adalah benua Eropa. Yang berwarna kuning, ini adalah benua Asia. Sedangkan yang berwarna hijau adalah benua Australia. Dan yang terakhir, ini yang di bawah ya, ini yang berwarna abu-abu, ini adalah benua Antartika. Ya, benua Antartika itu berada di kutub selatan. Oke, kita lanjut. Samudra. Samudra ini disebut juga laut atau lautan yang sangat luas. Atau perairan di permukaan bumi yang sangat luas. Samudra ini merupakan pemisah dan juga penghubung antar beberapa benua yang ada di bumi. Oke, kita lihat.
samudra yang ada di dunia. Oke, perhatikan ya, ini juga adalah tampilan dunia ya. Ini tampilan benua dan dunia. Ini maksudnya ini adalah tampilan benua dan samudra. Nah, di sini tadi kita bahas yang ini adalah benua Amerika. Nah, di bagian barat dari benua Amerika ini ada Samudra Pasifik. Di bagian timurnya ada Samudra Atlantik. Kemudian di bagian selatan benua Asia ini ada Samudra Hindia. Kemudian di bagian timur benua Asia ada Samudra Pasifik. Sedangkan di bagian utara ada Samudra Arktik. Ya. Kita lanjut. Apakah benua dan samudra yang ada di permukaan bumi ini sejak awal perkembangannya sudah seperti sekarang? Apakah apakah dari dulu benua dan samudra itu memang ada 6 benua dan 4 samudra? Ada yang bisa menjawab? Oke, jawabannya tentu tidak. Mengapa? Nah, menurut salah satu teori yang berkembang, benua yang ada saat ini itu tidak sama seperti benua yang ada pada zaman dahulu. Para ahli menyebutkan bahwa bumi kita ini telah berusia sekitar 4 miliar tahun. Dan selama itu, benua dan samudra mengalami proses dan perkembangan perubahan dari waktu ke waktu. Bahkan perubahan itu sampai sekarang masih terjadi. Nah, teori yang menyebutkan mengenai benua itu mengalami perubahan adalah teori pergeseran atau teori apungan benua, atau lebih dikenal dengan teori continental drift, dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener. Wegener menyebutkan dalam teorinya bahwa keenam benua yang ada saat ini itu mulanya adalah sebuah benua yang sangat besar atau disebut superkontinen yang dikenal dengan Pangaea. Pangaea kemudian mengalami peristiwa pergeseran atau lebih dikenal dengan teori continental drift. Nah, kalau kita lihat di sini, proses pergeseran benua itu terjadi sekitar jutaan tahun yang lalu. Yang pertama, kita mulai dari zaman Permian, 225 juta tahun, zaman Triasik, 200 juta tahun, zaman Jurassik, 150 juta tahun, zaman Kretasius, 60 juta tahun, dan zaman sekarang. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, ketika zaman Permian, sekitar 225 juta tahun yang lalu, itu hanya ada satu benua yang sangat besar, atau superkontinen, atau super benua, yang dinamakan Pangaea. Nah, jadi benua ini benua yang sangat besar, atau disebut super benua ya, yang dikenal dengan nama Pangaea. Benua ini dikelilingi oleh samudra yang sangat luas. Hanya ada satu samudra yang kemudian dikenal dengan nama Pantalasa. Ya, benuanya namanya Pantalasa. Berikutnya, nah benua Pangaea ini, ya ini hanya ilustrasi ya. Benua Pangaea ini mengalami pergeseran atau mengalami retak seperti ini, ya. Dia mengalami pergeseran menjadi sekitar 200 juta tahun yang lalu, Pangaea itu pecah menjadi dua super benua, yaitu benua Laurasia di bagian utara dan benua Gondwanaland di bagian selatan. Di zaman Jurassik, sekitar 150 juta tahun yang lalu, mungkin kalian kenal zaman ini sebagai zamannya dinosaurus. Ya, Laurasia pecah menjadi 3 bagian, yaitu benua Amerika, benua Asia, dan benua Eropa. Ya, kemudian bagian Gondwanaland itu juga pecah menjadi wilayah Amerika bagian selatan,
wilayah Afrika, wilayah Antartika, wilayah Australia, dan yang ini adalah wilayah India. Zaman Kretaseus, 65 juta tahun yang lalu, susunan benua berangsur-angsur sudah seperti yang sekarang. Yang dulunya dia menyatu, kemudian sekarang dia terpisah. Yang dulunya terpisah, kemudian lama-kelamaan akan menyatu. Ini adalah cikal bakal benua Amerika bagian utara, ini adalah bagian Amerika bagian selatan, yang nantinya akan menyatu. Nah, ini adalah cikal bakal benua Afrika, dan ini adalah cikal bakal benua Asia. Sedangkan yang di sini adalah benua Antartika, benua Australia, dan ini adalah India. Nah, India ini dia lama-kelamaan akan yang tadinya itu menyatu dengan Antartika, lama-kelamaan dia naik terlepas dari Antartika, kemudian cenderung ke arah ekuator, ya, yang lama-kelamaan nanti akan menyatu dengan benua Asia. Sedangkan benua Australia yang tadinya menyatu dengan Antartika akan menjauh menuju ke arah timur. Kita lanjut. Nah, ini adalah zaman yang sekarang yang kita kenal benua yang ada pada saat sekarang. Di mana tadi benua Amerika dan bagian utara dan Amerika bagian selatan yang dulu terpisah, sekarang telah menyatu. Kemudian yang dulunya Amerika bagian selatan dan Afrika ini menyatu dan sekarang sudah terpisahkan. India yang tadinya menyatu dengan Antartika yang kemudian naik menuju wilayah ekuator atau wilayah garis khatulistiwa dan sekarang menyatu dengan benua Asia. Dan India ini dikenal sebagai anak benua Asia. Australia yang tadinya menyatu juga dengan Antartika sekarang telah terpisah jauh menuju ke wilayah timur. Dan di sini juga terbentuk kepulauan Indonesia. Nah, apakah benar dulu benua-benua ini pernah menyatu? Nah, ini ada fakta-fakta yang mendukung tentang teori continental drift, yaitu para ahli pernah melakukan pemetaan pantai Amerika dan Eropa, ternyata terdapat kesesuaian morfologi dari pantai-pantai yang dipisahkan oleh Samudra Atlantik. Atau terdapat juga kecocokan garis pantai benua Amerika bagian timur dengan garis pantai benua Afrika bagian barat. Ya, kalau kalian perhatikan gambar ini pernah dihitung oleh para ahli bahwa benua Afrika dan benua Amerika bagian selatan ini dulunya memang pernah menyatu karena memiliki kesesuaian atau kecocokan garis-garis pantai ini. Kemudian fakta lainnya itu adalah ditemukannya fosil Mesosaurus. Fosil itu adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu. Di mana Mesosaurus ini mungkin ada di zaman Jurassic ya, yang terdapat yang ditemukan di dua tempat, yaitu di bagian Amerika Selatan dan wilayah Afrika. Ini dua fosil yang ditemukan dan memiliki kemiripan dan membuktikan bahwa memang benar kedua wilayah ini dulunya pernah menyatu. Oke, demikian dulu yang dapat Ibu jelaskan mengenai benua dan samudra. Untuk filenya bisa kalian download di materi. Kemudian jangan lupa untuk menjawab soalnya ya. Sampai di sini, selamat belajar.